Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasa Pramugita Ismayanti dengan NIM 19.13370 dari kelas Akidah Islam E. Di sini saya akan menyampaikan ceramah dengan tema Pendidikan Islam bagi anak usia dini. Pendidikan Islam bagi anak usia dini sangatlah penting. Pendidikan itu sendiri merupakan transformasi nilai dari pendidik pada peserta didik baru secara langsung maupun tidak langsung. Pendidikan juga sebagai upaya membangun, membina, dan mengembangkan kualitas manusia yang dilakukan secara terstruktur dan terprogram serta berkelanjutan. Oleh karena itu, pendidikan sebagai proses belajar harus dimulai sejak dini. Dalam Islam dijelaskan bahwa usia kanak-kanak yang sering disebut usia dini merupakan usia yang paling mudah untuk menerima atau merespon sesuatu, baik melalui ungkapan, ucapan, panca indera, dan bahkan pengalaman, sehingga pada usia tersebut dianjurkan agar anak dilatih dengan ucapan-ucapan baik. Jadi sebenarnya fungsi dan tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam itu untuk apa sih? Oke, jadi fungsi utama pendidikan yaitu untuk menumbuhkan kreativitas peserta didik dan menanamkan nilai yang baik. Sedangkan fungsi pendidikan agama Islam yaitu pengembangan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Yang kedua, penanaman nilai sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, penyesuaian mental untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, dan dapat mengubah lingkungan sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang keempat, perbaikan yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan, dan kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pemahaman, dan pengalaman ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pencegahan yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungannya atau dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat perkembangan menuju manusia Indonesia seutuhnya. Jadi, fungsi pembelajaran pendidikan agama Islam adalah untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah ditanamkan sejak dini dalam diri peserta didik sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Untuk mengarungi kehidupan dunia dan bekal akhirat, anak perlu mendapat 3 kelompok materi pendidikan, yaitu tarbiyah jismiyah, yang kedua tarbiyah akliyah, dan yang ketiga tarbiyah rohaniyah atau tarbiyah adabiyah. Tarbiyah jismiyah, anak akan mendapatkan sarana dan prasarana pendidikan dari orang tuanya berupa fasilitas untuk menyehatkan, menumbuhkan, dan menyegarkan tubuhnya. Untuk kebutuhan fisik anak, orang tua harus selektif dalam memberikan pemenuhannya agar ada keseimbangan kebutuhan duniawi dan akhiratnya. Misalnya, memberikan makan harus dengan meninggikan akhlaknya, yaitu dengan menjaga mereka dari sifat berlebihan. Oke, yang kedua yaitu tarbiyah akliyah. Anak diberi kesempatan memperoleh pendidikan dan pengajaran yang mencerdaskan akal dan menajamkan otak. Orang tua memiliki peluang yang cukup untuk mengembangkan akhlak mulia lewat pendidikan berhitung, fisika, kimia, atau materi lainnya dengan menerapkan metode integrate kurikulum. Para orang tua dapat membantu kecerdasan anak sekaligus meninggikan akhlaknya. Tanamkan keikhlasan dalam menuntut ilmu, kesabaran dalam mengikuti proses transfer ilmu pengetahuan. Selanjutnya yang ketiga yaitu tarbiyah rohaniyah atau tarbiyah adabiyah. Anak diharapkan mampu menyempurnakan keluhuran budi pekerti atau akhlak al-karimah. Jadi, pembelajaran pokok yang harus
berikan kepada anak sesuai dengan ajaran Islam, yang secara garis besar itu dibagi menjadi 3, yaitu pendidikan akidah, yang kedua pendidikan ibadah, dan yang ketiga yaitu pendidikan akhlak. Pada pendidikan akidah, dasar-dasar akidah harus terus-menerus ditanamkan pada diri anak, agar setiap perkembangan dan pertumbuhannya senantiasa dilandasi oleh akidah yang benar. Contoh, anak dilatih mengulang kata-kata pendek seperti asma Allah, tasbih, tahmid, dan basmalah. Yang kedua, pendidikan ibadah. Hendaknya dikenalkan sendiri mungkin dalam usia dini anak agar tumbuh menjadi insan yang benar-benar takwa, yakni insan yang taat melaksanakan segala perintah agama dan taat pula dalam menjauhi segala larangannya. Yang ketiga, pendidikan akhlak. Dalam rangka menyelamatkan dan memperkokoh akidah Islami anak, pendidikan anak harus dilengkapi dengan pendidikan akhlak yang memadai. Maka, dalam rangka pendidikan akhlak kepada anak-anak, selain harus diberikan keteladanan yang tepat, juga harus ditunjukkan bagaimana harus menghormati dan seterusnya. Misalnya, membiasakan anak makan bersama, sebelum makan cuci tangan dahulu. Tidak boleh makan sebelum membaca doa. Ya, seperti itulah contohnya. Sekian ceramah dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau menyinggung. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.